peran Bapak Ibu guru, kepala sekolah juga sebagai orang tua mendidik anak-anak kita, ya, mengembangkan bakatnya anak-anak kita. Sehingga antara kepala sekolah, guru dan orang tua harus ya satu lingkaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di episode perdana podcast Pojok DKV SMK Negeri Purwosari yang bertepatan dengan Hari Guru Nasional pada tanggal 25 November 2024. Di sini kita akan membahas berbagai topik menarik seputar pendidikan, inovasi, dan kisah inspiratif dari para pendidik yang berdedikasi. Hari ini saya senang sekali diberi kesempatan untuk bisa berbincang dengan Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri Purwosari, Bapak Subandi, yang akan memberi wawasan tentang pentingnya peran pendidikan dalam mempersiapkan generasi masa depan. Dengan saya Diah Puspita dari kelas 12 DKVA yang akan menemani teman-teman semua dalam episode hari ini. Selamat pagi Bapak Subandi. Selamat pagi. Terima kasih Bapak telah meluangkan waktu untuk hadir di podcast hari ini. Bagaimana kabar Bapak Subandi? Apakah baik? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semoga senantiasa diberi kesehatan ya Pak. Amin. Agar dapat selalu memberi kisah inspiratif untuk para pendengar-pendengar kami. Sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Guru Nasional kepada seluruh guru di Indonesia dan selamat Hari Guru juga untuk Bapak Bandi. Pak, bolehkah saya bertanya? Bisa. Sekarang kan Hari Guru ya Pak? Iya. Apa makna Hari Guru menurut Bapak Bandi? Ya. Baik, sebelumnya saya juga menyampaikan selamat Hari Guru Nasional. Semoga bisa membimbing, mendidik, melatih anak-anak kami untuk mencapai suksesnya masing-masing. Pertanyaan tadi apa? Apa makna Hari Guru? Makna Hari Guru, ya. Hari Guru Nasional ini menjadi hal yang sangat bermakna bagi kita, bagi kami, apalagi profesi kami, profesi saya sebagai guru, ya, di mana tugas mulia seorang guru itu ada 3. Yang pertama adalah mendidik, yang kedua adalah membimbing siswa, yang ketiga adalah melatih siswa. Sehingga ini menjadi momen yang sangat berarti bagi kita, bagi kami, mengingatkan bahwa tugas mulia seorang guru itu yang tadi saya sebutkan, mendidik, membimbing, melatih, sehingga nanti bisa melahirkan generasi-generasi dari SMK utamanya menjadi generasi yang bisa mengemban pemerintahan di Indonesia. Ya. Bukan hanya pemerintahan yang bisa mengisi pembangunan di Indonesia. Baik. Jadi pengalaman Bapak sudah banyak sekali ya Pak di bidang pendidikan. Nah, berdasarkan pengalaman Bapak, apa momen yang paling mengesankan saat Bapak masih mengajar? Boleh di-share dengan kami? Iya. Kalau bicara pengalaman, saya mulai jadi guru itu sejak 1990. Sudah lama sekali ya Pak? Iya. Saya diangkat jadi guru itu tahun 1990 di SMP Negeri 7 Ambon. Ambon? Ya, Maluku. Jauh sekali ya Pak? Iya. Kemudian pindah ke SMP Negeri Kasiman tahun 1996. Kemudian menjadi kepala sekolah di SMK Negeri Kasiman tahun 2005. Kesan yang sangat mendalam bagi kami, ya, ternyata guru itu suatu profesi yang mengasihkan. Asik karena kita selalu dekat dengan anak-anak. Ya, selalu dekat dengan anak-anak. Kita merasa bangga, merasa senang ketika melihat anak yang kita ajar itu berhasil. Ya, senakal apapun ketika kita bisa membuat anak itu berhasil, itu adalah kebanggaan seorang guru. Nah,
Kira-kira nanti ada keinginan menjadi guru tidak? Kemungkinan saya ingin jadi ini Pak, reporter. Luar biasa bagus. Iya. Tapi reporter sekalipun itu juga nggak jauh dari profesi seorang guru. Ya. Kenapa seperti itu Pak? Ya, karena guru itu kan orientasinya ingin merubah menjadi dari yang tidak tahu menjadi tahu. Iya. Kan gitu? Belajar ya Pak? Iya. Iya, sama-sama belajar. Selalu berupaya untuk yang tidak tahu menjadi tahu, yang tidak baik menjadi baik. Itu tugas seorang guru. Iya. Yeah. Oke. Tantangan terbesar yang dihadapi oleh para guru di era digital seperti sekarang itu apa Pak? Tantangan. Iya. Iya. Ini perkembangan teknologi itu jauh lebih cepat daripada pembaharuan kurikulum. Kurikulum itu diperbarui, ditinjau itu setiap periode tertentu. Tetapi perkembangan teknologi itu berubah, bergerak sangat cepat. Bukan hanya per periode, bahkan per waktu, per hari, mungkin per jam. Ya. Sehingga kalau kita tidak siap untuk mengikuti perkembangan teknologi, ya akan membuat dampak yang tidak baik. Contoh, perkembangan teknologi komunikasi, HP, katakan HP. Iya. Kita terlalu cepat mengikuti perkembangan HP. Sehingga ada sesuatu yang sebetulnya itu belum waktunya untuk menggunakan alat komunikasi itu, tetapi ya karena kita tidak bisa mengendalikan, pemakaiannya tidak terkendali. Ya. Iya. Padahal Bill Gates sendiri yang punya Microsoft, ya, itu tidak memberikan izin anaknya menggunakan alat komunikasi itu sebelum usia 14 tahun. Tidak memberikan HP sebelum usia 14 tahun. Tetapi ternyata anak-anak kita mulai dari TK sudah pegang HP. Iya. Ya. Padahal belum tahu manfaatnya apa untuk anak-anak sekelas TK. SD pun itu belum waktunya untuk pegang HP mestinya itu. Ya. Sehingga sekarang orang Indonesia itu rekor tertinggi menggunakan alat komunikasi, alat-alat digital. Ya. Waktunya habis untuk menggunakan HP. Iya. Dalam penelitian data orang Indonesia itu bergulat dengan HP itu menggunakan waktu 6,02 jam per hari. Ya, itu tertinggi di dunia. Ya. Sehingga orang-orang Indonesia itu terlalu asik dengan menggunakan HP-nya. Alat-alat digital. Ya. Memang ada manfaatnya. Cuma kalau belum waktunya kan nggak tahu manfaatnya untuk apa. Ya. Iya. Untuk kita boleh, kita bisa belajar literasi dari HP bisa, tidak harus ke perpus, cukup dengan membaca di HP bisa. Ya. Tapi untuk anak-anak yang sekelas TK, SD itu kan manfaatnya juga nggak sebesar untuk perkembangan usia anak tersebut. Ya, anak TK, anak SD itu kan belum perkembangan dengan menggunakan HP. Ya, belajarnya bukan belajar dengan menggunakan HP. Anak TK itu masih usia bermain, ya, sehingga belum waktunya untuk menggunakan HP. Jadi tantangan terbesar untuk kita di era perkembangan digital ini, kita belum bisa mengendalikan pemanfaatan alat-alat digital. Ya. Padahal kalau itu dimanfaatkan dengan baik, dengan bijak, insya Allah itu akan membantu kita. Ya. Dalam pembelajaran juga ya Pak? Dalam pembelajaran bisa, ya. Tapi itu tadi, kalau kita tidak bijak memanfaatkan HP, justru akan mengganggu pembelajaran. Ya. Karena kita nggak akan fokus. Ya. Ketika guru mengajar, anak-anak menggunakan HP, ya, nggak fokus untuk menyimak apa yang disampaikan oleh guru. Ya. Dulu sebelum COVID, kita pernah
mengambil kebijakan siswa masuk kelas tidak dibenarkan menggunakan HP. Nah, kenapa dipertimbangkan? Nah, ketika guru mengajar, anak bermain HP, menggunakan HP, ya terputus komunikasinya. Ya, betul. Tidak fokus. Ya. Tapi setelah ada COVID, belajar harus menggunakan HP karena harus belajar daring, ya sampai sekarang itu ternyata masih berlanjut. Ya, sehingga seorang guru itu kadang-kadang ya terganggu dengan pemanfaatan itu pada saat tidak dibutuhkan alat itu. Ya. Gitu. Lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak. Iya. Sejak Bapak menjadi kepala sekolah di sini, bagaimana perkembangan kualitas pendidikan di SMK Negeri Purwosari, terutama dalam hal peran guru? Ya. Kalau kita langsung menilai bagaimana perkembangannya, ya saya belum bisa menilai secara akurat karena saya belum 1 bulan di sini. Iya. Ya 1 bulan, ya 1 bulan di sini. Sehingga kalau saya harus menilai perkembangannya bagaimana, ya insya Allah penilaian saya itu nggak akurat, ya. Tapi alhamdulillah kami sudah bisa melihat ada perkembangan yang bagus, ya. Bapak Ibu guru rajin, anak-anak juga lebih rajin, ya. Kami punya prinsip, ya, guru itu adalah teladan. Selama gurunya itu rajin, gurunya disiplin, anak-anak insya Allah lebih disiplin. Ya, kenapa? Anak itu kan sifatnya mencontoh. Ya, mencontoh teladannya. Ya, teladannya siapa? Ya guru. Ya, selama Bapak Ibu guru rajin, Bapak Ibu guru itu tertib, insya Allah anak lebih tertib, anak lebih rajin. Ya. Dan saya membaca itu. Nah. Bagaimana Bapak mendukung pengembangan profesionalisme para guru di SMK Negeri Purwosari? Iya. Ini katanya dengan perkembangan teknologi tadi, ya. Perkembangan teknologi itu jauh lebih cepat. Sehingga Bapak Ibu guru harus terus mengembangkan profesinya. Artinya harus tetap terus belajar, semakin banyak belajar, maka semakin bisa mengikuti perkembangan teknologi. Ya. Karena kurikulum kita ini, ya pengembangannya nggak bisa mengikuti perkembangan teknologi, belum bisa mengimbangi perkembangan teknologi, sehingga guru harus cepat belajar di atasnya kurikulum. Ya, di atasnya kurikulum. Buku saja hari ini dicetak, mungkin tahun depan sudah nggak sesuai lagi. Ya, nggak sesuai lagi. Nah, bagaimana? Ya guru harus belajar. Ya, harus meningkatkan profesinya. Ya. Jadi selain siswa, guru juga harus belajar, sama-sama belajar ya Pak? Harus lebih dulu belajar. Oh iya. Ya, harus lebih dulu belajar. Karena apa? Kalau guru nggak lebih tahu, bagaimana bisa mendidik anak-anak, bisa membimbing anak-anak, maka sebetulnya anak dan guru itu belajarnya sama, hanya guru lebih awal, guru lebih dulu. Iya. Nah, harapan Bapak untuk generasi guru yang akan datang, khususnya di SMK Negeri Purwosari, itu apa? Khususnya untuk pendidikan SMK, maka guru harus pegang 3 peran tadi: peran mendidik, peran membimbing, peran melatih. Ya, peran melatih. Ya, mendidik itu ya tadi saya katakan, dari belum tahu menjadi tahu, dari yang belum rajin menjadi lebih rajin, yang semakin meningkatkan akhlaknya. Ya, itu tugas mendidik seorang guru. Yang membimbing, ya anak punya bakat masing-masing. Nah, masing-masing punya bakat, ya punya potensi. Ya, guru berperan untuk membimbing anak-anak agar bakatnya tadi menjadi profesi anak nanti. Nah, seperti siapa? Saya Dia, Bapak. Dia, seperti dia, kan punya bakat untuk public speaking. Ya, public speaking. Ya, ngomong di depan orang banyak, walaupun awalnya juga ada grogi. Ya, ini kan sudah punya bakat.
tugas guru membimbing dia untuk nanti menjadi, nah apalagi sudah punya keinginan, saya nanti harus bisa menjadi reporter ya, menjadi reporter. Nah, syukur nanti bisa menjadi seperti Najwa Shihab itu. Amin. Nah, nah, yang ketiga, tugas guru ada sebagai pelatih. Nah, melatih. Karena apa? Anak SMK itu hampir 90% itu punya keinginan nanti bisa kerja. Nah, tapi jangan menjadi pekerja. SMK nanti lulus harus menjadi juragan. Yeah. Nah, tugas guru bagaimana nanti anak nanti bisa yang sudah punya bakat-bakat itu mengembangkan bakatnya sehingga nanti menjadi potensi mereka, ya. Punya bakat di mesin, nanti bisa menjadi juragan di bidang mesin. Nah, sehingga tugas guru nanti bagaimana membaca potensi anak-anak kita, potensi siswa-siswa kita, peserta didik kita yang nanti bisa dikembangkan, dilatih sehingga nanti menjadi jalan hidupnya anak-anak kita. Tidak menjadi pekerja, tapi justru nanti menjadi juragan, ya, juragan. Ya. Dan itu pasti bisa, ya, pasti bisa. Saya ingat dulu Pak Gatot itu direktur PSMK waktu itu punya mimpi, andai kata setiap SMK itu bisa melahirkan satu juragan muda, ya, maka Indonesia dalam waktu 10 tahun bisa mengejar ketertinggalan dari Singapura. Ya. Luar biasa. Iya. Nah, maka Bapak Ibu guru punya peran besar bagaimana nanti anak-anak yang berbakat nanti bisa dilatih, dibimbing, dididik menjadi juragan-juragan muda. Ya. Jadi kolaborasi antara kepala sekolah, guru, kemudian orang tua untuk dapat memperkuat kualitas pendidikan itu bagaimana, Pak? Iya. Saya sering mengibaratkan SMK ini, sekolah ini adalah seperti rumah besar. Ya, rumah besar itu ada orang tua, ada bapak, ada ibu, ada anak. Yeah. Nah, anak kita adalah anak kita semuanya. Murid-murid kita adalah seperti anak-anak kita semuanya. Sehingga kepala sekolah juga berperan sebagai orang tua, sebagai bapaknya. Guru juga sebagai orang tua. Sehingga sering diistilahkan guru itu adalah orang tua kedua. Ya, orang tua kedua. Orang tua pertama adalah ya orang tua sendiri, bapak ibunya sendiri, bapak ibu kandungnya itu. Karena waktu yang paling banyak dihabiskan oleh anak-anak kita itu di sekolah, di rumah, ya. Sehingga peran orang tua juga mendidik, ya, Nah, cuma caranya berbeda, ya. Nah, peran bapak ibu guru, kepala sekolah juga sebagai orang tua mendidik anak-anak kita, ya, mengembangkan bakatnya anak-anak kita. Sehingga antara kepala sekolah, guru dan orang tua harus ya satu lingkaran yang semuanya bertujuan untuk bagaimana anak-anak nanti bisa nyaman belajar di sekolah dan bisa meraih apa yang diinginkan. Ya. Nah, pesan Bapak untuk guru-guru di seluruh Indonesia, khususnya di SMK Negeri Purwosari dalam rangka Hari Guru ini apa, Pak? Iya. Kami berharap Bapak Ibu guru di SMK Purwosari dan Bapak Ibu guru di seluruh wilayah Nusantara, mari kita bangun sekolah kita ini, Wiyata Mandala, ya, Wiyata Mandala, tempat anak-anak untuk mengembangkan potensi masing-masing ini dengan sebaik-baiknya, dengan menempatkan posisi seorang guru sebagai pendidik, sebagai pembimbing, sebagai pelatih, sehingga nanti kita bisa melahirkan generasi-generasi yang hebat yang siap menghadapi tantangan. Ya, karena tantangan selalu berubah, maka anak-anak harus disiapkan untuk tegap dan gagah menghadapi tantangan yang selalu berubah. Siap bertempur ya, Pak? Siap bertempur. Maka Bapak Ibu guru harus selalu belajar dan belajar.
Terima kasih Bapak Subandi sudah berkenan meluangkan waktu, dan terima kasih juga atas wawasan yang telah diberikan kepada kami. Semoga pembahasan kita hari ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya Diah Puspita mengucapkan terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan bertemu Bu Asih, jangan lupa memberi sapa. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.